Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dimas, oh, they've got the fourth goal, and it's the big man, Elkan Baget. Well by Faisal Halim. Is he through here? Wittan Sulaiman, squared it, brilliant. Coming inside, oh what a... He's a goal from Ramai. Through the legs. Back to Asnawi. Can they finish? Yes, they can. What a goal that is for Indonesia. Wittan Sulaiman. And then the return ball from Wittan first time into that space for Asnawi, and then the cutback. Wonderful finish from Wittan. You know, he just doesn't panic in that situation. Allows the ball to come across his body, opens up his body inside of the foot. Guides it away from Hassan San. What a shot that is! From distance! It's tipped on Karel Fami! Straight down the middle of the goal counter. Karel Fami saved that one. Laga semifinal leg kedua Piala AFF 2020 besok bertepatan dengan perayaan Natal. Sejumlah pemain yang beragama Nasrani menyatakan kesiapannya dan akan memanfaatkan momen Natal untuk mempersembahkan kemenangan. Ya, apa yang harus dilakukan pemain dan juga pelatih Sintayong demi lolos ke final Piala AFF 2020? Kita akan bahasnya bersama dengan mantan pemain timnas Indonesia Bima Sakti dan juga pengamat sepak bola Tommy Welly. Bung Toel, apa kabar Bung Toel? Kabar baik, sehat. Sehat semua. Mas Ya. Bima, selamat malam. Selamat malam, Bang Egan, Bang Toel, selamat malam. Oke, salam Selamat sehat. malam, Bima Sakti. Coach Bima. Oke, Coach Bima dan juga Bung Toel, kita akan melihat dulu ya beberapa kejadian menarik di leg pertama kemarin, khususnya di babak kedua. Bung Toel dan juga Coach Bima ya. Ini yang disebut sebagai babak kedua di mana kelihatan kelelahan dan katanya kemudian itu menjadi penyebab kemudian kita akhirnya bisa mendapatkan hasil seri. Nah, kita akan langsung perlihatkan kepada Anda pemirsa, ini adalah beberapa kejadian menarik. Yang pertama kita saksikan dulu ya. Ini adalah peluang yang kemudian didapatkan Singapura di babak kedua. Dan ini bisa dikatakan kita beruntung ya, nggak kebobolan ya, Bung Toel ya. Faris Ramli eksekusinya masih meleset ya, beruntung. Oke. Tapi ini awalnya tadi, kalau kita lihat biar Coach Bima juga bisa lihat lagi ada kontrol bola yang salah dari Elkan Bagot ya. Iya, betul. Nah, inilah yang kemudian membuat peluang Singapura akhirnya mendapatkan momentum begitu ya? Betul. Betul ya? Oke, Coach Bima, kalau Anda melihat mengenai peluang ini, apakah memang sudah kelihatan kalau Indonesia itu kelelahan begitu, sehingga kemudian ada kesalahan pemain seperti antisipasi dari Elkan Bagot yang kemudian terlihatnya tidak sempurna, Mas Bima? Ya, mungkin kalau saya lihat di sini, setelah masuknya Elkan, memang perlu komunikasi lagi ya dari 4 pemain belakang, karena ini kayaknya koordinasi pemain belakang agak sedikit lemah karena butuh komunikasi yang jelas, karena mungkin di stadion atmosfernya mungkin ada penonton, ada ini, tapi mungkin butuh koordinasi yang lebih baik lagi supaya tidak terjadi hal yang seperti babak kedua, karena ini berbahaya sekali. Ini untung aja nggak gol. Kalau gol mungkin ya akhirnya malas semakin membuat konsentrasi buyar gitu, Bang Egan. Oke, kita akan melihat kemudian kejadian terjadinya gol Bung Toel dan juga Coach Bima. Nah, ini dia proses terjadinya gol Singapura yang kemudian disayangkan oleh kita semua, akhirnya 1-1. Bung Toel, kalau saya sih melihatnya kejadian yang terjadi pada gol kali ini karena ada kesalahan pemain belakang ya? Ya, Bung Toel, pertamanya gimana? sebetulnya ini kita possession. Bola punya kita, Dewangga long ball diagonal ke kanan. Tapi kemudian di counter di kanan ini, lalu kemudian Faris Ramli. Faris Ramli nggak bisa dihentikan oleh Fahrudin maupun Dewangga yang ternyata ada slip. Jadi ini soal pengambilan keputusan juga. Jadi menurut saya di situasi ini ada sebuah kelengahan. Ada drop konsentrasi yang kemudian situasinya bahaya. Karena kita lihat dua back kita juga dalam posisi sudah attacking ya dua-duanya. Kita lihat balik ya. Nah, kita lihat ya. Ini Fahrudin mau ambil, ini soal pengambilan keputusan. Ini juga Dewangga juga kepleset ya tadi. Lalu tidak terperangkap offside atau masih onside Iksan Fandi. Coach Bima, ngelihatnya gimana nih?
Kalau dari kacamata kita memang koordinasi pemain belakang ya Bang Egan ya. Ya Bang Towel ya, karena di situ harusnya kita sejajar, kemudian jarak juga antara pemain belakang sama pemain gelandang itu selalu jauh sekali. Ya kalau bisa besok jangan terjadi lagi, kalau bisa jarak tetap harus mereka tetap sama saat menyerang maupun bertahan. Dan di situ kelihatan sekali tadi gapnya terlalu jauh dari pemain tengah sama pemain belakang. Dan butuh koordinasi yang lebih rapi lagi Bang Egan.